kau tinggallah di kota Tarim, berkunjung kamu ke kota Tarim, walaupun sejatinya kamu itu seperti orang yang berdiri di atas gergaji. Walaupun hidupmu susah. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Di belakang ini adalah Masjid Bani Ahmad yang sekarang kita kenal dengan Masjid Ba'alawi. Masjid ini dikatakan memiliki sir-sir keberkahan daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi, juga Masjid Al-Aqsa. Ketiga masjid tersebut keberkahannya ada di dalam Masjid Ba'alawi ini. Jadi ketiga masjid, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya dirangkum jadi satu di masjidnya Habib. Diriwayatkan ya, di masjid di Hadramut itu namanya Masjid Asgar. Ini para wali sholat di situ semua. Dan dikatakan Nabi Khidir tuh selalu sholat Jumat di situ. Dan yang keluar pertama kali dari masjid itu Nabi Khidir. Orang yang hatinya kotor nggak bisa ketemu. Jadi ceritakan ada orang tukang sol sepatu, tahu sol sepatu. Lagi bicara sama Habib Abdullah Syatiri, abahnya Salim, ngobrol. Ini muridnya heran. Habib Abdullah orang alim ngomong sama sol sepatu yang jualan di emperan kota Tarim tuh kok begini. Udah selesai ngobrol balik tuh yang sol sepatu ini. Ada Habib Abdullah Syatiri bilang, ente gak kejar itu orang, gak salaman. Enggak ya Habib, tukang sol sepatu, kita sering nemu di gang-gang Tarim. Kata Habib Abdullah apa? Enggak, itu bukan tukang sol sepatu, itu Nabi Khidir lagi nyamar. Aduh. Promosi Tarim, teman-teman. Ya Allah, nanti ketika kita tidak percaya dengan hal ini, dituduh tidak percaya keramat Habib. Itu kan tempatnya keramat Habib. Kalau kita ke sana kan, jangankan di masjid, di kamar mandi pun doa kita terkabul, teman-teman. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Di mana-mana dia menceritakan tentang kamar mandi, teman-teman. Di Tarim, wali bisa hatam Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di Tarim, doa satu hajat terkabul kalian di kamar mandi. Jadi setiap kalian masuk kamar mandi, doa langsung ijabah doa kalian. Yang belum sempat habis pikir ketika mereka mendoktrinkan Tarim dengan beribu keistimewaannya menurut dongeng mereka, yang paling memukau adalah kamar mandi. Coba bayangkan, sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir, di kamar mandi menghatamkan Al-Quran 4 kali. Kira-kira menghatamkan Al-Quran sekali saja butuh berapa jam? Sedangkan di Mesir pernah ada orang yang mencetak rekor menghatamkan Al-Quran selama 7 jam. Itu tidak di kamar mandi tuh. 7 jam satu kali hatam. Kalau 4 kali, taruhlah gak usah 7 jam. Misalkan Habib ini punya karomah menghatamkan Al-Quran 1 jam saja. 4 kali sudah 4 jam, teman-teman. 4 jam di kamar mandi. Apakah boleh? Saya nanya pada kalian yang percaya pada keramat-keramat Habib. Misalkan 4 jam di kamar mandi, apakah boleh? Ini kan melampaui syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melampaui perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dilarang berlama-lama di kamar mandi. Sedangkan bagi Habib, di kamar mandi menghatamkan Al-Quran. Doa ibadah, teman-teman. Di kamar mandi mereka berdoa diijabah. Jadi cerita mereka bukan cuma tidak masuk akal, tapi menentang syariat. Tapi diakui oleh mereka sebagai keramat. Merendahkan syariat dianggap keramat. Siapa di sini yang dungu? Siapa di sini yang bodoh? Oh, Harry Plus mendungu-dungukan keramat Habib, membodoh-bodohkan keramat Habib. Kalian kan keberatan dengan kalimat Sontoloyo. Lalu mau kita sebut apa? Keramat yang sangat mulia, keramat yang sangat hebat, luar biasa, cerita yang sangat menginspirasi. Apakah begitu kalian maunya? Artinya apa? Saya ikut mempromosikan kekonyolan semacam ini. Oh, Harry Plus mengkonyol-konyolkan cerita Habib, menghina Habib. Habibnya saja menghina syariah Islam, kalian menganggapnya keramat. Kemana sebenarnya akal pikiran kalian? Bagaimana pola pikir kalian selama ini yang hanya sebatas ikut-ikutan kepada ajaran Habib sampai di kuburan kalian igdi-igdi hajatina? Anta bin Musir, antum imamuna. Ya bin Musir, ikdi hajatina. Di kuburan Habib Fulan di Tarim bisa kabulkan 40 hajat. Wahai Fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina haji. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan 70 hajat. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini.
Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Artinya apa? Disuruh berdoa, beribadah di kuburan. Sedangkan perintah Nabi dilarang beribadah di kuburan. Doa kan ibadah. Pas ilmunya belum sampai. Aduh, ya Allah. Ngeri sebenarnya doktrin ini, teman-teman. Karena apa? Mereka juga punya pejuang untuk membela doktrin ini. Bahkan ngirim buzzer yang begitu banyak, kata Guru Gembul. Ya Allah, tetap di sini. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, apakah iya keramat-keramat yang sedemikian halu ini bisa kita benarkan? Coba kalian komentar di bawah. Janganlah kalian bepergian dengan susah payah kecuali 3 masjid saja. Bahwa mengatakan Masjidil Haram, wa Masjidil Hadam, wa Masjidil Aqsa. Nah sama nara keroyo-royo, arah dodolan, arah nina utang ya ora. Arah rekoso lungo, ya itu ke 3 masjid saja. Karena di Masjid Haram itu pahalanya dilipatkan 100.000, sedangkan di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 dan di Masjid Aqsa dilipatkan 500. Nah gue